Assalamualaikum, halo sahabat Agri. Sebelum kita mulai podcastnya nih, yuk ikutin kita menuju ke Singosari. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita udah sampai nih, dan di sini aku akan ngajak kalian dulu untuk melihat beberapa cuplikan yang akan kita tampilkan mengenai Nawi Orchid Singosari dari hulu hingga hilir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman dan juga sobat Agri, selamat datang di podcast kami Cerdas Bersama Petani. Di sini kita akan belajar langsung dari sumbernya, dan di sini juga kami akan bertemu nih dengan narasumber hebat yang menjaga kehidupan di bumi melalui pertanian nih teman-teman. Nah, untuk podcast ini kita persembahkan untuk mahasiswa agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, podcast ini membahas tentang pertanian budidaya tanaman anggrek. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa bertemu langsung dengan narasumbernya, yaitu beliau yang sudah berpengalaman dalam bertahun-tahun dalam bidangnya dunia pertanian, yaitu florikultura. Langsung saja kita sambut beliau itu dengan Bapak Nawi Orchid Singosari. Bapak Nawi Singosari. Baik, kita mulai sesi pertanyaan bersama narasumber kami, Bapak Iwan. Saya akan bertanya nih Bapak, bagaimana Bapak bisa berkecimpung di dunia pertanian florikultura, terutama pada bidang anggrek, bunga anggrek. Di sini Bapak sendiri memang sudah bekerja selama berapa tahun nih Bapak? Saya mulai dari 2017, sudah mulai dari penjualan. Jadi awalnya itu 2015 saya hobi tanaman, ya, sehingga tanaman yang saya beli itu banyak sekali, sehingga saya punya inisiatif kenapa kok enggak saya jual. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari tahun 2017 saya sudah mulai penjualan tanaman yang saya beli. Awalnya dulu campur, bukan cuma anggrek aja, ada kayak pilu, ada kayak semacam krisan dan lain-lain sebagainya, termasuk anggrek juga. Jadi Bapak sendiri ini berarti melakukan dunia pertanian memang pilihan sendiri ya, bukan dari keluarga turun-temurun? Kalau saya di bidang pertanian ini sebenarnya saya anaknya petani ya. Nah, saya dari desa, di sini saya mulai tahun 2020 itu sebenarnya nggak ada sih inisiatif saya itu jadi petani anggrek. Saya jadi petani anggrek itu karena penjualan di online saya mulai dari 2017 itu sangat bagus, meningkat, sehingga saya membuka lahan kecil ya, membuka lahan kecil. Di saat lahan saya itu sudah penuh, itu kebarengan dengan COVID-19 ya, itu ya, sehingga banyak sekali orang-orang di rumah butuh kesibukan tanam menanam. Dari situ pasar kita itu mulai terbentuk. Kalau boleh tahu ya Bapak, ini untuk pembelajaran media ini bunga anggrek kan memang dikenal sangat sulit ya Bapak. Jadi Bapak sendiri nih belajar memang kursus atau belajar sendiri nih, otodidak? Kalau saya untuk penanaman anggrek itu saya otodidak ya, otodidak karena saya ambil kesimpulan tanaman anggrek itu adanya di habitatnya di hutan ya awalnya, seperti itu ya. Kalau misalkan kita tanam, otomatis kalau kita tempatnya itu enggak sesuai dengan yang ada di hutan, otomatis tanaman itu akan stres dan lain sebagainya. Sehingga di situ adanya mikroklimat dan makroklimat yang mana yang kita terapkan. Jadi ada beberapa anggrek yang mana tempatnya itu harus terbuka, ada beberapa anggrek yang mana tempatnya itu harus tertutup teduh. Ya, sehingga pertama bakteri itu terjaga, dan juga dari segi tanaman anggrek yang mana yang minta teduh, dingin, dan panas itu bisa terpilah-pilah. Karena di Indonesia ini banyak sekali kompetitor anggrek yang suka jenis anggrek yang suka panas dan suka teduh. Maka dari itu kita pilah-pilah antara anggrek yang suka panas dan
anggrek yang suka teduh itu kita bikinkan sistem mikroklimat dan agroklimat itu. Masya Allah sekali ya teman. Dari sini kita juga dapat pembelajaran dan dilanjut oleh segmen kedua oleh teman saya Muklis. Untuk tantangannya itu kan sekarang banyak teknologi baru kan Pak. Nah untuk menghadapi itu Bapak gimana responnya? Kalau untuk tantangan di bidang bisnis anggrek itu tergantung kita Mas ya. Jadi saya di sini itu sebagai reseller dan juga breeder ya. Kenapa anggrek di Indonesia ini tidak ada matinya? Karena kita punya inovasi. Ya, artinya inovasi itu di Indonesia itu banyak sekali anggrek yang mana di setiap pulau itu ada jenis anggrek tertentu, sehingga saya punya inovasi kenapa anggrek itu nggak kita seperti halnya kita silang, kita kultur jaringan. Ya, kalau cloning kita masih belum bisa, tapi kalau sistem kultur jaringan kita sudah bisa. Sehingga untuk menyikapi apa yang Masnya pertanyakan sama saya teknologi seperti itu, semakin lama anggrek yang kita silangkan, semakin banyak juga jenis anggrek yang akan keluar. Sehingga tidak ada matinya untuk tanaman anggrek di Indonesia. Jadi nggak anggrek artinya apa? Anggrek nggak itu aja. Misalkan tahun ini ada anggrek A, B, C, D keluar, tahun depan ada selanjutnya seperti itu, sehingga nggak ada masalah seperti ini. Sangat menarik ya kawan-kawan. So, itu sangat penting untuk bagi penanam anggrek. Nah, kemudian saya ingin tanya Pak, dengan Bapak menanam anggrek ini makna bagi kepentingan pribadi itu apa? Kalau untuk saya pribadi, itu pertama keinginan saya itu membuka peluang bagi tetangga-tetangga yang mana ingin bekerja sama dengan kita, sehingga kita di sini meminimkan pengangguran, ya, sehingga bisa bekerja di sini dan juga memberikan teman-teman seperti Karang Taruna, seperti mas-masnya ini yang agribisnis, itu untuk menjadikan pelajaran yang selama ini sudah dipelajari itu akan menjadi kenyataan dengan basic pribadi. Seperti halnya masnya ini nanti mau berkembang di bidang tanaman, itu sudah ada dasarnya dari sini. Otomatis masnya nanti sudah punya wawasan lah, mulai dari anggrek itu perawatannya seperti apa, penjualannya seperti apa, plus minusnya usaha anggrek itu nanti seperti apa. Sehingga untuk saya pribadi, dengan adanya usaha saya seperti ini, itu sudah sangat banyak menguntungkan banyak orang. Pertama, banyak sekali reseller yang bergabung dengan saya, karena reseller itu tanpa modal. Ya, modalnya apa? Modal foto, dipasarkan di sosial media. Kalau laku tinggal diambil, transfer, baru dibayar, seperti itu. Nah, juga bagi para tetangga-tetangga yang mungkin ya usianya udah lanjut, beliaunya itu nggak bisa bekerja lebih berat, ya otomatis di sini tempatnya. Ya, kayak nanam anggrek, kayak siram-siram anggrek, kayak pupuk anggrek, setidaknya kita bisa memberikan income bagi masyarakat sekitar. Jadi Bapak ini selain juga buka usaha teman-teman, juga menyediakan lowongan kerja untuk para warga yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa bekerja keras, jadi bisa kerja di sini seperti nyiram ya Pak, Nyiram. pupukan atau juga sebagainya. Selanjutnya, Kurang lebih bagaimana Pak tantangan dalam dunia bisnis anggrek? Kalau tantangan dari dunia bisnis anggrek, kalau untuk lokal itu tantangannya dari luar. Nah, dari luar negeri, ya dari Thailand. Thailand. Ya, karena Thailand itu pertaniannya sangat maju dan juga sangat besar ya. Artinya dukungan dari pemerintah itu
sangat maksimal. Tapi kalau di sini di Indonesia ya termasuk di Malang sini itu kita dari pribadi kita sendiri. Nah, dari pribadi, sehingga kalau misalkan kita ingin membesarkan hasil yang kita tanam, itu pertama kita harus paham kebutuhan pasarnya juga, karena pasar kita masih belum bisa ke luar negeri. Itu pasar luar negeri bisa masuk ke kita, seperti itu. Jadi ibaratkan kesulitannya ada di situ. Nah, selama beberapa tahun ini Bapak sudah memiliki berapa jenis bunga anggrek? Kalau anggrek di tempat saya itu udah banyak, karena saya juga impor juga. Ya, Kemana itu Pak? saya impor dari Thailand. Nah, jadi misalnya kita kombinasikan anggrek-anggrek dari impor Thailand dengan yang ada di Indonesia dari hasil kita sendiri. Karena hasil di Indonesia kan masih belum terlalu banyak untuk mencukupi kebutuhan ekspor. Jadi cuman kebutuhan regional aja udah kurang gitu loh. Sehingga kita fokus dengan produk kita dan produk dari luar negeri. Seperti itu, Mbak. Berarti untuk best seller yang biasanya diminati oleh customer ini bunga anggrek apa? Kalau yang diminati oleh kalangan menengah ke bawah itu jenis Dendrobium, Mbak. Dendrobium yang dari Thailand. Karena Dendrobium dari Thailand itu bunganya variannya banyak, dan juga di sana itu udah direkayasa genetik sehingga setiap 6 bulan itu ditanam 6 bulan itu sudah bisa berbunga. Cepet ya, pembunganya itu cepet dan juga gampang, dan juga bisa di tempat terbuka panas. Bisa, Berarti perawatannya mudah. asalkan tempatnya terbuka, nggak boleh di lorong atau di teras terlalu masuk di dalam rumah, nggak boleh, harus kena matahari, angin, ya pokoknya tempat terbuka seperti itu. Saya mau tanya Pak, di anggrek kan seperti ini kan, ini ada wadahnya dan juga kodenya tuh beda-beda. Itu kenapa? Kalau kode itu kode penyilang, Mas ya. Seperti saya sendiri punya kode penyilang, karena penyilang anggrek itu punya kode masing-masing. Ya mulai dari 1 sampai sekian ribu ya. Kayak misalkan ini Mas ya tanya ya. Ini ada kode 618 sama 604 ya. Ini kode sebenarnya ada namanya. Karena kalau misalkan dikasih name tag itu terlalu panjang. Karena jenis silangan. Kayak misalkan 618 ini silangannya Dendrobium violacea flavens disilang sama Dendrobium lacciatera misalnya ya. Karena produksinya dalam satu jenis ini ada ribuan, bahkan ya sampai puluhan ribu ya dalam satu jenis ini, kan nggak mungkin tulis satu-satu ya, nggak mungkin ya. Jadi itu dikasih kode seperti ini, dan jadinya itu seperti ini Mas. Nah seperti ini misalkan ya, ini kan ada kode ya, kode 81 ini ya. Kode 81 ini nanti kita ada di katalog ya, di PDF sudah ada kode 81 itu anggreknya bunganya seperti ini. Ini produk lokal kita ya, produk asli anak bangsa dari Indonesia ya, bukan luar negeri, bukan, ini asli produk lokal. Nah produk lokal itu jenisnya anggreknya tinggi-tinggi ya, bisa sampai 2 meter bahkan 3 meter tinggi-tinggi kalau produk lokal. Beda dengan produk yang dari luar. Kalau produk dari luar itu maksimal 80 cm udah paling tinggi. Yaitu tadi rekayasa genetik di sananya itu pertaniannya lebih maju. Kalau dari sini itu sistemnya dari kultur jaringan ya, persilangan antara bunga A sama B. Namanya misalkan ini ya, kita namakan sinedan misalkan ya, ini kita silang dengan misalkan dendro ini misalkan ya, ini vanda bukan vanda. Kalau vanda bisa beda. Dendro ini misalkan sama superbin ya, kan nggak mungkin kita tulis di Dendrobium sumaetra superbin kita bikin 2000. Untuk mengatasi terlalu banyaknya tulisan itu kita cuma kasih kode aja.
Nah, pakai nomor. Ini hasil kawan silang ya Pak? Ya, ini kawin silang, produk lokal. Nah, ini produk lokal. Kalau yang produk luar negeri itu yang pendek-pendek, yang sudah berbunga. Nah, kemudian saya mau tanya Pak, gimana strategi, tadi kan Bapak jual online ya? Ya. Nah, itu gimana strateginya biar konsumen tuh percaya gitu? Kalau konsumen perlu ya, sekarang itu sosial media itu banyak sekali ya, akun-akun hak termasuk penipuan banyak. Kalau saya itu mulai dari tahun 2019 itu ikut event di mana-mana, ikut pameran di mana-mana, alhamdulillah juga ikut kontes anggrek di berbagai tempat. Banyak sekali yang dapat juara satu. Ya seperti kemarin itu lomba landscape juga mengikuti, kita mewakili Thailand, kita juga juara satu. Seperti itu. Jadi kita itu pembentukan pasar itu harus dari diri kita sendiri, Mas. Kita kalau misalkan mau jualan online, kita nggak boleh terpatok dengan kayak misalkan orang lain. Pertama kita harus memiliki tempat, yang mana tempat itu sudah kita titikkan dengan map kita, ya kita samakan dengan pasar kita. Misalkan pasar kita ada di IG, kita harus ada Nawi Orchid Singosari di IG. Di Google Map juga ada Nawi Orchid Singosari. Facebook ada Nawi Orchid Singosari. Shopee, TikTok, YouTube pun harus sama. Sehingga orang yang mau order tanaman sama kita, otomatis orang kan mencari. Mencari pertama untuk meyakinkan bahwa di sini itu memang tempatnya itu jualan yang amanah, itu melihat dari media semua. Kita ada di YouTube, kita ada di Facebook, kita ada di IG, kita ada di Google Map. Titik sini juga Nawi Orchid Singosari. Sehingga orang mau order itu nggak ragu sama kita. Nah, dan juga di sosial media kita itu kita sering sekali dapat juara anggrek, atau kita ikuti event pameran besar, bahkan EJOS ya, EJOS itu beberapa negara gabung ya, khusus tanaman anggrek. Nah, maka dari situ orang percaya sama kita. Terus kita bentuk yang namanya YouTube, kita bentuk yang namanya TikTok, itu untuk menggait semua para pecinta anggrek ya, sehingga kita arahkan ke WA kita ya. Kita nanti buka pelatihan di sana boleh, kita buka kayak pelatihan anggrek misalkan di WA kita boleh, kita sharing tentang anggrek boleh. Jadi semua konsumen kita itu kita tawarkan, mau nggak ikut gabung di grup kita, nanti ada pelatihan anggrek, misalkan ada keterangan jenis-jenis anggrek apa yang bakal keluar, atau kita bisa sharing masalah hama dan lain-lain. Dari situ kita semakin banyak pengenalan kepada konsumen, bahkan pengusaha muda, pengusaha baru seperti saya. Nah, dengan adanya grup itu banyak sekali yang tertarik, karena kita usaha itu sebenarnya mudah, yang susah pasarnya. Ya, gimana kita mencarikan pasar, yaitu dengan cara apa? Kita kembangkan informasi-informasi yang kita dapat, ya toh, dan juga kita guide relasi-relasi kita yang sefrekuensi. Seperti itu. Masa kita mau usaha anggrek tapi relasi kita kontraktor, kan nggak mungkin. Seperti itu. Kalau misalnya penjualan online ya Pak, seperti anggrek yang kecil ini, itu maksimalnya berapa gitu? Kalau ini kan budidaya saya sendiri, ya. Jadi kita itu di sini, saya terangkan kita kan punya mitra. Kenapa saya bilang itu tadi budidayakan para tetangga-tetangga untuk bekerja. Itu kita memanfaatkan lahan yang ada. Ya, saya jelaskan ya. Kita memanfaatkan lahan yang ada, misalkan rooftop, balkon dan lain-lain, itu lahannya cukup lebar. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk usaha? Kalau buat nanam singkong, padi kan nggak mungkin karena itu rooftop. Tapi kalau untuk nanam anggrek itu bisa. Itu petani kita kasih dalam bentuk botol. Ya,
kita latih dengan cara apa supaya petani itu bisa menanam, ya, mulai dari pemupukan, pengolahan media seperti tadi yang Masnya tanya, direbus tadi, ya seperti itu, agar medianya itu steril seperti ini, nggak sampai tumbuh gulma dan lain-lain, ya. Itu nanti sama petani kita disetorkan ke kita kalau sudah usianya sudah siap jual. Lah, dari hasil kultur jaringan kita, misalkan ini modalnya Rp3.000, kita ambil dari petani Rp4.000, kita jual di sini Rp10.000. Jadi keuntungannya itu hampir imbang. Pertama kita bikin modal botol, itu kita gunakan lab, di situ ada pekerja. Ya, ada pekerja. Terus kita bisa membayari pekerja. Kita kirim ke petani. Petani nanam. Kalau sudah segini, kita tarik, kita ambil, kita kasih petani nilai tersebut. Habis itu petani kan bekerja sama keluarganya, kerja semua. Habis itu kita tarik ke sini. Di sini kita jual di harga Rp10.000, kita ada untung Rp6.000, misalkan ya Rp6.000. Kita untung Rp6.000 itu masih Rp3.000, yang Rp3.000 buat modalnya itu tadi, yang bayar yang bawah. Jadi modal kita itu Rp3.000. Nah, Rp3.000 itu nanti nggak untuk saya pribadi, bukan. Mungkin ke saya cuma 1.000 mungkin ya. Yang 2.000 itu ke tim-tim yang bekerja di sini. Seperti itu. Jadi tim kita itu ada banyak, ada yang bagian sosial media, ada bagian pemasaran, ya akun-akun saya itu, ya, sehingga tim saya yang menawarkan ke konsumen-konsumen, kita yang menyiapkan, dan pemikirannya ada di saya semua. Jadi banyak sekali yang kita karyakan, mulai dari botol itu, ya, sehingga para pekerja-pekerja di sini itu udah nyaman, udah enak dengan apa yang kita kerjakan. Terus untuk pot ini bikin sendiri? Ini produk kita sendiri. Oh, produk. Sama yang apa tadi itu? Bentuk yang orang Oh, yang di depan untuk event. Oh, itu ya, itu kita bikin dari kayu. Dan kayu langsung. Dari fosil, ya, dari fosil bisa, dari kayu bisa, seperti itu. Seperti yang ada di depan situ. Ya, itu akar itu. Akar kayu yang udah mati, yang udah dimakan rayap sehingga dia nggak bisa lapuk, itu kita pakai. Berarti ada tim khususnya apa? Kalau kayu ini saya ada beberapa tukang, yang mana tukang itu udah lanjut usianya sekitar 58 ya, 58, 60, sehingga beliaunya udah nggak kuat nukang lagi. Itu saya belikan kayu dari pabrik kayu limbah, itu kita kirim ke beliau, nanti kita beli, ya, tapi dengan harga yang kita tentukan, sehingga beliaunya juga bekerja, kita di sini sebagai penjual juga, karena produk kita otomatis kita bersaing di pasar itu lebih gampang, kecuali kita kulak pasti mahal. Tapi kalau kita beli, HBM sudah tahu loh. Nah, sudah tahu. Nah, kita bisa suplai ke pasar, yang mana pasar itu bisa menjual ke reseller, bahkan ke end user dengan lebih harga yang lebih. Itu kesulitannya. Ya, harus kita punya inovasi dan juga cara untuk jawaban untuk pertanyaannya Mas ini tadi. Oh ya Pak, saya minta motivasi untuk anak muda, petani muda lah. anak muda ingin membuka usaha seperti Bapak, itu caranya gimana, dan juga motivasi untuk anak-anak dan teman-teman kami dari agribisnis yang sedang belajar memahami dunia pertanian. Motivasi. Kalau motivasi buat teman-teman agribisnis, jangan takut usaha, ya. Yang namanya usaha itu pasti ada untung. Yang penting kita punya semangat, tekad, dan juga kewajiban. Artinya kewajiban itu adalah kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu menjadi semangat. Tapi kalau kita nggak memandang kewajiban itu
kebutuhan, apalah usaha yang kita jalankan, pasti nggak ada yang jalan. Yang namanya kebutuhan itu adalah dikembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, kita melihat diri kita pribadi itu nyaman, enak, belum tentu kenyataannya. Itu. Jadi yang namanya kebutuhan itu kita pandang kepada orang tua yang melahirkan kita. Mereka berjuang keras untuk melahirkan kita, untuk mendidik kita agar anak-anak kita menjadi orang-orang sukses. Ya, artinya apa? Semakin kita punya tanggung jawab dan juga kebutuhan, semakin besar harapan kita untuk maju di bidang usaha apapun yang akan kita jalankan. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak mandang kebutuhan dan juga tanggung jawab, apalah usaha di pikiran kita, cuma berpelajar. Kurang lebih seperti itu teman-teman, podcast kita hari ini sangat menyenangkan sekali. Bisa ngobrol langsung nih bersama narasumber yang sangat hebat di dunia pertanian, floricultura. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.